Apakah kamu pernah mendengar nama Haman dalam Al-Quran? Sosok ini bukanlah tokoh biasa. Namanya disebut sebanyak 6 kali dalam kitab suci umat Islam. Namun siapakah sebenarnya Haman? Mengapa Allah menulis namanya berulang kali dalam Al-Quran? Apa pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kisahnya? Kisah ini bukan sekadar cerita sejarah. Ini adalah potret nyata tentang kesombongan manusia yang menentang kebenaran. Kisah tentang kekuasaan, tipu daya, dan akhir tragis yang patut dijadikan peringatan. Yuk, kita telusuri siapa sebenarnya Haman menurut Al-Quran. Sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Channel ini akan terus menghadirkan kisah-kisah menarik dari Al-Quran, sejarah, dan nilai-nilai kehidupan yang bisa jadi cermin bagi kita semua. Baik, kita lanjut. Dalam sejarah Islam, Haman bukan tokoh asing. Ia dikenal sebagai tangan kanan Fir'aun. Ia bukan sekadar penasehat, tapi juga menteri kepercayaan Fir'aun. Bahkan, sebagian ulama menyebut Haman sebagai kepala arsitek atau insinyur kerajaan. Dalam Al-Quran, Haman digambarkan sebagai tokoh yang ikut berperan dalam penindasan Bani Israel. Ia membantu Fir'aun menentang ajaran Nabi Musa. Ketika Nabi Musa datang membawa dakwah kebenaran, Haman termasuk orang yang paling lantang menolaknya. Bersama Fir'aun dan Qorun, mereka menjadi trio penolak wahyu yang akhirnya diazab oleh Allah. Apa saja yang disebutkan tentang Haman dalam Al-Quran? Dalam surah Al-Qasas ayat 6, Allah menyebut Haman bersama Fir'aun dan Qorun sebagai orang-orang yang sombong di muka bumi. Mereka berlaku sewenang-wenang dan tidak segan menyiksa. Lalu dalam ayat yang lain, surah Al-Qasas ayat 8, Allah kembali menyebut Haman sebagai tokoh penting dalam istana Fir'aun. Ia bukan rakyat biasa, tapi bagian dari elit penguasa. Ini menunjukkan bahwa Haman bukan sembarang tokoh. Namanya disebut sejajar dengan Fir'aun, penguasa paling angkuh sepanjang sejarah. Haman bahkan diperintah oleh Fir'aun untuk membangun menara tinggi agar Fir'aun bisa melihat Tuhan Musa. Ini terekam dalam surah Al-Qasas ayat 38. Fir'aun berkata kepada Haman, "Wahai Haman, bangunkanlah untukku sebuah bangunan tinggi agar aku bisa naik dan melihat Tuhan Musa." Ucapan ini bukanlah bentuk keimanan, tapi bentuk penghinaan. Fir'aun sedang mengejek Tuhan Musa, dan Haman dengan setia melaksanakan perintah tersebut. Ia tidak membantah, tidak mengingatkan, bahkan tidak merasa aneh dengan permintaan gila itu. Haman tahu bahwa yang dilakukan Fir'aun adalah kebatilan. Namun ia memilih diam demi menjaga kekuasaan. Ia lebih mementingkan kedudukan dibandingkan kebenaran. Ia melihat kezaliman yang dilakukan Fir'aun terhadap Bani Israel, tapi tetap mendukungnya. Inilah bahaya ketika seseorang lebih mencintai jabatan dibanding kebenaran. Dan inilah yang akhirnya membawa Haman pada kehancuran. Haman disebut pula dalam surah Al-Ankabut ayat 39. Di situ Allah menyebut 3 tokoh besar, Qorun, Fir'aun, dan Haman. Ketiganya adalah simbol kesombongan, kekayaan, dan kekuasaan. Qorun adalah simbol orang kaya yang kufur. Fir'aun adalah simbol penguasa yang menolak wahyu. Dan Haman adalah simbol intelektual yang membenarkan kezaliman. Ketiganya Allah binasakan. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kedekatan dengan kekuasaan bukan jaminan keselamatan. Jika kedekatan itu membuat kita buta terhadap kebenaran, maka kita sedang berjalan menuju kehancuran. Haman adalah gambaran nyata tentang orang cerdas yang menyalahgunakan kecerdasannya. Ia bisa saja menolak perintah Fir'aun atau sekedar menasihatinya. Namun ia justru ikut mendukung kezaliman demi mempertahankan posisi. Banyak mufasir juga menekankan bahwa Haman bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah representasi dari orang-orang yang memilih untuk tidak berpihak kepada kebenaran. Orang-orang seperti ini bisa saja hidup di masa manapun, bahkan mungkin ada di sekitar kita hari ini.
orang yang tahu kebenaran tapi memilih diam, orang yang melihat keburukan tapi memilih mendukung demi keuntungan pribadi. Menariknya, nama Haman hanya muncul dalam Al-Quran, tidak dalam Taurat maupun Injil. Dalam kitab Perjanjian Lama, nama Haman memang ada, tapi itu tokoh lain yang hidup di zaman Raja Ahasiweros. Haman dalam Al-Quran adalah menteri Fir'aun di Mesir. Ini sempat membuat para orientalis bingung, namun para ulama membantah tuduhan mereka. Al-Quran tidak pernah salah dalam menyebut nama dan peristiwa. Bisa saja nama Haman adalah gelar jabatan, bukan nama pribadi. Atau memang ada dua Haman yang berbeda di masa yang berbeda. Yang jelas, Al-Quran menyebutnya sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan Fir'aun. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya, termasuk Haman. Dalam surah Al-Ankabut ayat 40, Allah menegaskan bahwa mereka telah binasa karena dosa mereka sendiri. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka. Jangan sampai kita menjadi seperti Haman. Punya ilmu, punya kekuasaan, tapi tidak digunakan untuk menegakkan kebenaran. Kisah Haman adalah pelajaran abadi tentang bahayanya kesombongan dan kedekatan dengan kekuasaan tanpa keimanan. Ia tidak membela kebenaran, tidak berpihak pada kaum tertindas, dan akhirnya menjadi bagian dari mereka yang dibinasakan. Hari ini, banyak orang yang mungkin hidup seperti Haman. Tahu bahwa yang ia dukung salah, tapi tetap dibela. Melihat kezaliman, tapi pura-pura tidak tahu. Berpura-pura netral, padahal mendukung kebatilan. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini. Karena setiap keputusan kita hari ini akan diperhitungkan di akhirat. Kita mungkin tidak menjadi Firaun, tapi bisa jadi seperti Haman jika kita ikut menormalisasi kezaliman. Semoga Allah menjaga hati kita, agar tetap berpihak pada kebenaran, walau kadang terasa berat. Akhirnya, mari kita jadikan kisah Haman ini sebagai cermin. Apakah kita menggunakan ilmu dan posisi kita untuk kebaikan, atau justru sebaliknya? Semoga kita termasuk orang-orang yang belajar dari kisah para pendahulu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, tapi petunjuk bagi masa depan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Kita akan terus menghadirkan kisah-kisah luar biasa dari Al-Quran dan sejarah Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.